Shalom, perkenalkan nama saya Ertaida Manbutethia, NIM 08012302. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1, dan sebagai dosen pengampu Ibu Erlina Waruwu, Magister Teologi. Dalam hal ini, saya membahas 4 bab. Yang pertama, Teologi Injil Markus. Yang kedua, Teologi Injil Lukas. Yang ketiga, Teologi Injil Yohanes. Dan yang terakhir, Teologi Kisah Para Rasul. Kita kembali pada awal, yaitu Teologi Injil Markus. Sebelumnya kita mengetahui bagaimana susunan atau introduksi Injil Markus. Yang pertama adalah penulis. Penulis dari Injil Markus adalah Markus sendiri, dan sebagai tema Yesus adalah hamba, dan kata kunci yaitu pelayanan. Dan tahun penulisan 55 sampai 65 Masehi. Dan Injil Markus ini ditulis untuk orang percaya di Romawi. Sekarang kita masuk pada latar belakang penulisan Injil Markus. Di antara keempat Injil, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Markus dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul Perjanjian Baru, yaitu Paulus, Barnabas, dan Petrus. Karena kita masuk pada tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari Injil Markus ada 2. Yang pertama, tujuan penulisan dari Injil Markus pada tahun 60-an Masehi, orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa dan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan pengembalaan terhadap masa penganiayaan pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Dan itu tujuan penulisan yang pertama. Tujuan penulisan yang kedua adalah memperkuat dasar iman orang percaya, setia menderita demi Injil, dan memperhadapkan kepada mereka tentang kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu muatan teologis. Muatan teologis dari Injil Markus ada 3. Yang pertama, kristologi yang ditindakan atau ditunjukkan dengan aksi tindakan. Melalui cerita atau kisah dari Injil Markus, dia mengisahkan tindakan-tindakan Yesus. Misalnya, bagaimana Yesus mendemonstrasikan diri sebagai Allah dengan cara memberikan panggilan dengan wibawa, "Ikutlah aku." Ia menunjukkan kuasa Allah. Di dalam Injil Markus, kita menemui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, dan Tuhan. Itu melalui tindakan aksi Yesus. Kemudian muatan teologis yang kedua yaitu presentasi mengenai Allah. Melalui Yesus kita kenal Allah melalui Yesus kita mengenal Allah sebagai Raja, sebagai Bapa, dan sebagai Yang Maha Kudus. Dan pada puncaknya dia menyatakan kepada kita dia adalah Allah yang Maha Baik dengan mengutus putranya untuk memenuhi misi penyelamatan dan menjadi tembusan melalui kematiannya. Presentasi mengenai Allah ada 4 bagian. Yang pertama, kerajaan Allah, yang artinya Allah Maha Hadir. Yang kedua, pemuridan, yaitu pengajaran dan memuridkan yang telah dijangkau. Yang ketiga, misi, yang artinya memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Dan yang keempat, penebusan dan keselamatan, yang artinya pengampunan dan keselamatan itu sendiri yang dari Tuhan. Muatan teologis yang terakhir adalah eskatologi atau tentang akhir zaman. Eskatologi dalam Injil Markus ditampakkan pada pengkalimatan yang dinyatakan waktunya telah tiba, waktunya masih akan datang. Dan pernyataan Yesus dalam Markus pasal 5 ayat 15 bahwa waktu penggenapan itu telah tiba dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah. Baik, kita masuk pada yang kedua, yaitu teologi Injil Lukas.
Nah, sebelumnya kita mengetahui bagaimana susunan dan introduksi Injil Lukas. Penulis dari Injil Lukas adalah Lukas sendiri, dan tema dari Injil Lukas adalah Yesus adalah manusia yang ideal, yang artinya karena dia 100% Allah dan 100% manusia. Kata kunci dari Injil Lukas yaitu anak manusia. Waktu penulisan tahun 60 sampai 63 Masehi dan ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya yang bukan Yahudi. Kita masuk pada latar belakang Injil Lukas. Injil Lukas adalah kisah yang pertama dan kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Rupanya Lukas ini seorang petobat Yunani. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus, yang artinya orang yang mengasihi Allah, yang bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan di dalam jemaat dan kisah yang paling lengkap dan memberikan kisah yang paling lengkap mengenai permulaan Kristen. Kisah tersebut terdiri atas dua bagian. Yang pertama, kelahiran, kehidupan, dan pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Dan itu terdapat dalam Injil Lukas. Kemudian kisah yang kedua yaitu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, dan selanjutnya dari gereja mula-mula. Sekarang kita masuk pada tujuan penulisan Injil Lukas. Tujuan dari penulisan Injil Lukas ada dua. Yang pertama, Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus pada hari ia terangkat. Kemudian, tujuan penulisan Injil Lukas. Nah, tujuan dari penulisan Injil Lukas ini ada dua. Yang pertama, Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang percaya yang bukan Yahudi guna untuk menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus pada hari ia terangkat. Kemudian tujuan penulisan yang kedua yaitu ditunjukkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Ia menulis istilah Yesus sebagai manusia sampai kepada Adam. Dalam kitab Lukas, Yesus dengan jelas terlihat sebagai juru selamat dan ilah insani yang menjadi jawaban Allah bagi kebutuhan segenap keturunan Adam dan keselamatan. Kemudian kita masuk pada bagian B yaitu muatan teologis. Muatan teologisnya ada 4. Yang pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. Dalam Injil Lukas menunjuk kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Selanjutnya yang kedua adalah gambaran-gambaran tentang Yesus. Gambaran-gambaran tentang Yesus ada 4 gambaran. Yang pertama, peduli kepada orang-orang bukan Yahudi. Injil Lukas tidak hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap kafir dan berdosa. Kemudian yang kedua adalah kenalan bagi orang miskin. Kata miskin dalam bahasa Yunani adalah ptochos, berarti miskin dalam arti sangat miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Nah, di dalam Injil Lukas istilah ptochos ini bisa dijumpai dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Nah, orang-orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang tertindas, lumpuh, buta, kusta, dan cacat. Nah, dalam hal ini adalah bisa dikatakan orang-orang miskin dalam hal materi. Namun demikian, walaupun orang tersebut miskin, perhatian Yesus terhadap orang miskin sangat luhur. Ia tidak bermaksud menurut orang-orang miskin dalam hal-hal yang atau menerapkan kepada mereka suatu gerakan revolusioner. Nah, karya-karya pelayanannya seperti menyembuhkan orang-orang buta, menyembuhkan orang-orang lumpuh, yang sakit kusta, yang tuli, bahkan membangkitkan orang mati. Kemudian yang ketiga adalah kenalan bagi kaum perempuan. Di dalam dunia Yahudi, perempuan tidak dihargai atau dianggap sebagai kaum yang rendah martabatnya. Namun, Injil Lukas memperlihatkan keakraban Yesus dengan kaum perempuan sebagai kenalan. Dia digambarkan sangat menghargai harkat dan martabat mereka menghargai perempuan sebagai manusia yang seutuhnya. Dalam Injil Lukas bisa dijumpai beberapa sosok perempuan seperti Elizabeth, Maria, Marta,
dan Magdalena, dan perempuan janda yang berasal dari Nain. Kemudian yang keempat adalah kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Di dalam Injil Lukas, pemungut cukai ini adalah orang yang memeras harta masyarakat yang berlipat-lipat ganda. Namun Tuhan datang di salah satu orang pemungut cukai datang ke rumah dan orang tersebut memperoleh pertobatan. Di dalam Injil Lukas, pemungut cukai adalah yang bernama Zakheus. Nah, muatan teologis yang ketiga yaitu gelar-gelar Yesus, yang artinya sebutan kehormatan atau sebutan kehormatan kepada Yesus. Gelar-gelar Yesus ada 5. Yang pertama adalah Yesus sebagai Nabi atau penyambung lidah Allah. Di dalam Injil Lukas menceritakan tentang Yesus yang dilukiskan sebagai seorang Nabi. Di dalam Injil Lukas pernyataan tentang Yesus sebagai Nabi dan murid-murid Yesus ketika sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dengan demikian bisa dituturkan bahwa gambaran Yesus sebagai seorang nabi sejak masa pelayanannya hingga setelah kematiannya merupakan hal yang ditekankan dalam Injil Lukas. Kemudian gelar-gelar Yesus yang kedua yaitu anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah muncul 25 kali di dalam Injil Lukas. Allah sendiri mengakui Yesus sebagai anaknya. Injil Lukas terutama menunjukkan bahwa Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui setiap karya yang Yesus lakukan. Kemudian gelar yang ketiga yaitu anak Daud. Penyebutan Yesus sebagai anak Daud dalam Injil Lukas sebanyak 3 kali. Yaitu 2 kali saat Bartimeus menanti Yesus mencelingkan matanya dan 1 kali saat Yesus menanti keterangan ahli Taurat. Penulis atau Lukas sendiri akan menegaskan bahwa Yesus adalah orang yang berasal dari keturunan Daud. Kemudian gelar Yesus yang keempat yaitu Mesias atau Kristus. Nah, di dalam Injil Lukas kata Kristus ini bersumber dari bahasa Ibrani yaitu Masia yang berarti diurapi dan pada umumnya ditunjukkan kepada orang yang diutus Allah bagi pengemban tugas tertentu. Nah, kemudian gelar-gelar Yesus yang terakhir yaitu Tuhan. Gelar Tuhan kepada Yesus adalah gelar yang sangat banyak dijumpai dalam Injil Lukas. Dan dalam bahasa Yunaninya Tuhan ini adalah Kurios. Kemudian muatan teologis yang terakhir yaitu gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid-murid Yesus, Lukas begitu berbeda dengan Injil lain. Di dalam Injil Markus, murid-murid digambarkan sebagai orang-orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus. Namun dalam Injil Lukas, para murid dikenal sebagai murid-murid yang tetap menjaga kesetiaan pada Yesus bahkan hingga saat Yesus disalibkan. Baik, kita masuk pada bab ketiga yaitu teologi Injil Yohanes. Kita mengetahui dulu terlebih dahulu susunan dan introduksi Injil Yohanes. Penulis dari Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Kedua tema dari Injil Yohanes adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kata kunci yaitu kehidupan. Waktu penulisan 80 sampai 95 Masehi dan alamat dikirim dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia Kecil. Baik, kita masuk pada latar belakang Injil Yohanes. Latar belakang Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Karena di dalam Injil Yohanes ini banyak mencatat tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem dan yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lainnya. Dan yang lebih uniknya lagi dia menyatakan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Kemudian kita masuk pada tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari Injil Yohanes yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Sekarang kita masuk pada muatan teologisnya. Muatan teologisnya ada 3. Yang pertama logos atau firman. Gagasan tentang logos ini memiliki latar belakang yang luas, baik dalam dunia Yahudi, Yunani, maupun Injil Yohanes. Konsep mengenai tentang logos ini, konsep Yunani berarti logos ini buah pikiran, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua konsep Yahudi. Konsep Yahudi menurut latar belakang logos ini yaitu sesuatu yang diucapkan dan mempunyai kuasa atau kekuatan yang setara dengan hukum Taurat. Dan yang ketiga adalah konsep Yohanes tentang logos, yaitu 1. Firman itu Allah. Yang kedua, dalam dia ada hidup. Yang ketiga, semua orang percaya yang menerimanya diberi kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, firman itu telah menjadi manusia. Yang kelima, firman itu ada sebelum Yohanes. Dan yang terakhir, firman menyatakan pribadi Allah. Muatan teologis yang kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Di dalam Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Bapa. Nah, penekanan ini terlihat jelas dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam dia, di dalam engkau atau Bapa. Kemudian muatan teologis yang terakhir yaitu kata-kata aku adalah atau akulah. Nah, di dalam Injil Yohanes ini diungkapkan seringkali dikatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-dombaku. Nah, kata seperti roti, terang, pintu menunjukkan unsur yang penting bagi orang-orang pada zaman itu. Dan dengan demikian ia menunjukkan betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan mereka. Penggunaan ungkapan aku adalah, ia menekankan keilahian Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu teologi kisah para rasul. Introduksi dari kisah para rasul yaitu penulis adalah Lukas, yang seorang tabib atau dokter atau ahli medis. Kemudian tema dari kisah para rasul ini adalah penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Dan sebagai kata kunci yaitu saksi-saksi, dan waktu penulisan sekitar 63 tahun Masehi dan ditulis untuk Theophilus. Nah, sekarang kita masuk pada latar belakang. Bagaimana latar belakang kisah para rasul? Seperti halnya di Lukas, dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Begitu juga kisah para rasul ini dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Nah, Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis Injil kisah para rasul ini kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja Kristen bukan Yahudi dan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Nah, ada dua bagian. Yang pertama dalam bukunya, yang pertama tentang Injil, tentang kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus yang dimaksud adalah bagaimana kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kemudian yang kedua adalah buku yang kemudian ialah laporannya tentang pencurahan Roh Kudus ke Yerusalem serta perkembangan gereja yang berikutnya. Nah, Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejarawan, dan cermat, dan seorang teolog yang diilhami. Pada tahap awal, Alkitab Perjanjian Baru terdiri atas dua kumpulan. Yang pertama keempat Injil, dan yang kedua surat-surat Paulus. Kemudian kita masuk pada tujuan penulisan. Tujuan penulisan ada dua. Yang pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme, kendati pun tantangan dan penganiayaan. Kemudian yang kedua adalah Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus, memperkuat dan menekankan baptisan Roh Kudus, kemudian memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Kemudian kita masuk pada bagian B yaitu muatan teologis. Muatan teologisnya ada 5. Yang pertama Allah. Nah, yang maksudnya adalah kedaulatan Allah atau ketetapan Allah. Lukas menjelaskan kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Dan ketetapan Allah ini berarti kehendaknya. Kemudian
Yang kedua yaitu eksistensi atau keberadaan. Eksistensi atau keberadaan Allah dan anugerah umum. Kemudian kita masuk pada muatan teologis yang kedua yaitu Kristus. Penekanan Lukas dalam kisah para rasul ada beberapa segi, yaitu penyaliban dan kematian Yesus. Yang kedua, kebangkitan Yesus. Di dalam kebangkitan Yesus dibuatkan di Mazmur dan digenapi di kisah para rasul. Kemudian kebangkitan Yesus diproklamasikan dengan kuasa yang besar. Yang ketiga, kebangkitan Yesus meninggikan dia pada posisi yang berotoritas. Kemudian kebangkitan Kristus dihadiri oleh para saksi. Para saksi di sana ada Petrus dan ada beberapa saksi-saksi. Kemudian kebangkitan Kristus menandai penghakiman masa yang akan datang, dan kebangkitan Kristus diproklamasikan pada orang Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian yang ketiga itu kenaikan Yesus. Para malaikat berjanji bahwa Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama. Kemudian muatan teologis yang ketiga itu Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud adalah satu pribadi. Pekerjaan Roh Kudus tentu berkesinambungan dengan misi Yesus. Sejarah gereja Kristen mula-mula itu dikuasai oleh Roh Kudus, di mana tugas Roh Kudus ini yang pertama menyertai dan yang kedua Roh Kudus menghibur. Di dalam kisah para rasul berbicara tentang Roh Kudus ada 7 bagian. Yang pertama Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus ke-50 setelah kematian Yesus Kristus. Nah, dalam hari Pentakosta, Rasul Paulus menerima kuasa untuk bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Kemudian pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta. Nah, ciri-ciri pokok dari pengalaman Pentakosta yaitu Pentakosta adalah tindakan, kesimpulan, dan kenakian Yesus. Yang kedua, kepenuhan roh meluas kepada semua orang percaya. Yang ketiga, karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Keempat, hal berkata-kata dalam bahasa lidah, di mana peristiwa ini selalu menyertai percurahan Roh Kudus. Yang kelima, pekerjaan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta dilihat sebagai memiliki hubungan langsung dengan perjanjian lama. Yang keenam, Petrus menegaskan bahwa karunia roh bukan hanya datang langsung dari Allah, melainkan juga bahwa pengaruniaan itu mengikuti penganggunan. Kemudian yang ketujuh, Petrus menegaskan janji dan peristiwa Roh Kudus disampaikan kepada mereka yang bertobat dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Dan bahwa 3.000 orang dibaptis itu menerima Roh Kudus. Dan yang terakhir, Roh Kudus tersedia bagi orang percaya. Kemudian pekerjaan Roh Kudus yang ketiga yaitu yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Pekerjaan Roh Kudus selanjutnya adalah melalui pemimpin-pemimpin jemaat mula-mula yang sedang berkembang. Pertama, Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi di hadapan para penguasa. Bagaimana keberanian Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Kedua, Roh Kudus mendukung doa dan pujian orang-orang percaya dan tumbuhnya kesadaran. Selanjutnya, pencurahan Roh Kudus yang pertama atas orang-orang non-Yahudi yang terjadi di Samaria. Selanjutnya, pekerjaan Roh Kudus juga terlihat dalam hal membimbing seseorang, seperti dalam cerita penjumpaan Filipus dengan sida-sida di Ethiopia. Roh Kudus dapat memindahkan seseorang ke tempat lain, di mana peranan Roh Kudus dalam peristiwa sida-sida di Ethiopia ini memiliki makna istimewa, mengingat akan pentingnya pertobatan dan misi jemaat selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pekerjaan roh yang beraneka ragam. Dua peristiwa pertobatan yang penting yaitu peristiwa pertobatan Saulus dan Tarsus adalah kepenuhan Roh Kudus. Kedua, peristiwa pertobatan Cornelius, di mana kunjungan Petrus di rumah Cornelius terjadi karena Roh Kudus. Keempat, yaitu peranan Roh Kudus dalam nubuatan. Salah satu karunia roh yang dibahas Paulus adalah karunia bernubuat.
Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28 dikatakan oleh kuasa Roh Kudus ini menubuatkan tentang tentang kelaparan yang bakal menimpa seluruh dunia. Kemudian nubuat yang kedua dan langsung dihubungkan dengan dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 dan dihubungkan dengan Roh Kudus. Kemudian yang kelima yaitu karya Roh dan dalam menyelesaikan pertikaian. Petrus dengan tegas mengatakan Roh Kudus juga telah dikaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Yang ketiga, Roh Kudus dalam misi kepada orang bukan Yahudi. Lukas mencatat bahwa gerakan misi dari Antiokhia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah sebagai prakarsa Roh Kudus yang menyuruh jemaat di Antiokhia untuk menghususkan Barnabas dan Saulus dan untuk tugas lain. Nah, seluruh pekerjaan misionaris Paulus dilihat sebagai pekerjaan Roh Kudus. Yang ketujuh adalah Roh Kudus dan murid-murid di Efesus. Kelihatan ke-12 murid di Efesus pada waktu itu menerima kuasa Roh Kudus, dan saat Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, maka mereka menerima Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian muatan teologis yang keempat yaitu keselamatan. Keselamatan yaitu keselamatan melalui beriman kepada Kristus. Kedua, mencakup pertobatan atau adanya perjumpaan dengan Yesus. Kemudian keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Yang keselamatan terlepas dari jasa bentuk apapun. Kemudian muatan teologis yang terakhir yaitu gereja. Nah, di mana sebagaimana yang diharapkan Kisah Para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin atau ajaran gereja, karena Kisah Para Rasul ini merupakan catatan lahir dan tumbuhnya gereja. Yang pertama, formasi gereja. Gereja dibentuk melalui baptisan dan dari karya Roh Kudus. Yang kedua, organisasi gereja. Para rasul merupakan fondasi gereja. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi gereja. Ada pentujuh penting adalah gereja mula-mula yang melibatkan pengajaran dari kebenaran proporsional dan doktrin. Kemudian persekutuan yang melibatkan hal-hal materi atau perjamuan Tuhan atau penderitaan. Kemudian ibadah direfleksikan dalam penghormatan orang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah pelayanan yang paling dilibatkan adalah penginjilan. Demikian hasil pembahasan saya pada saat ini dalam 4 bab ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Shalom.